Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu software testing. Perkenalkan, saya Wahyu Alfandi, NIM F1D018060, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mataram. Presentasi kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah project perangkat lunak. Jadi apa saja yang akan dibahas terkait dengan software testing? Yang pertama yaitu apa itu software testing, yang kedua pentingnya software testing, yang ketiga teknik dan tipe dari software testing, dan yang keempat kesimpulan. Apa itu software testing? Software testing adalah suatu metode untuk memeriksa apakah produk software yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dan memastikan bahwa produk software tersebut bebas dari kecacatan. Fitur-fitur utama pada software testing adalah verifikasi dan validasi. Software testing digunakan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut, yaitu apakah software dapat berjalan atau berperilaku sebagaimana yang sudah ditentukan. Kenapa software testing itu penting? Software testing sangat penting dikarenakan jika terdapat error atau bugs atau kecacatan di dalam software, kecacatan tersebut dapat diidentifikasi lebih awal dan dapat diperbaiki sebelum software dirilis. Software yang telah dites dengan baik terjamin kehandalannya, aman, dan memiliki performa yang tinggi yang kedepannya dapat memperkecil biaya produksi dan biaya perbaikan, memberikan keefektifan dan kenyamanan bagi customer. Testing itu penting dikarenakan bugs pada software dapat sangat mahal untuk diperbaiki atau bahkan sangat berbahaya untuk keamanan sistem. Kecacatan pada software juga dapat berpotensi menghasilkan kerugian manusia maupun kerugian moneter, baik itu korban jiwa maupun kerugian materi, dan sejarah pernah mencatat berbagai kejadian tersebut. Di antaranya yang pertama ada Bloomberg Terminal yang merupakan sebuah web yang menyediakan data-data terkait dengan trader. Itu pernah mengalami kerugian sebanyak 3 miliar pound akibat software glitch yang terdapat pada servernya. Kemudian dari Nissan, sebuah perusahaan mobil yang terkenal, itu pernah menarik 1 juta mobil dari pasar karena mengalami kegagalan software pada airbag sensornya, dan tercatat pernah 2 kali kecelakaan terjadi akibat kegagalan software tersebut. Yang ketiga ada dari Starbucks. Itu pernah 60% Starbucks di Amerika dan Kanada pernah dipaksa tutup karena kegagalan pada POS sistemnya. Kemudian pernah dari Military Satellite Launch, itu pernah ada kegagalan software yang mengakibatkan kerugian 12 miliar dolar pada saat peluncuran satelit. Dan terakhir dari China Airlines Airbus A300 gitu, pernah mengalami kecelakaan akibat kecacatan software yang ada di pesawat tersebut yang mengakibatkan 264 jiwa meninggal. Nah, kemudian apa saja sih manfaat dari software testing? Yang pertama, software testing itu membuat program menjadi cost effective. Manfaat terpenting dalam software testing yaitu testing software project tepat pada waktunya dapat membantu menghemat biaya untuk perawatan software jangka panjang. Yang kedua yaitu keamanan. Ini adalah manfaat yang paling rentan dan sensitif dari pengujian software testing. Dikarenakan orang-orang mencari produk terpercaya, software testing membantu dalam menghilangkan resiko keamanan serta memperbaiki masalahnya menjadi lebih awal. Yang ketiga, menjamin produk quality. Kualitas produk adalah persyaratan penting dalam setiap perangkat lunak. Pengujian memastikan produk yang berkualitaslah yang dikirimkan ke pelanggan. Jadi software testing ini
memastikan bahwa bug-bug atau error-error yang terdapat pada program itu diperbaiki satu persatu sebelum program tersebut dirilis. Jadinya nanti program yang akan dirilis itu atau masuk ke tahap rilis, ya itu ke tahap rilisnya itu menjadi software yang paling berkualitas yang diusahakan. Yang keempat, customer satisfaction. Ini ya tujuan utama juga, karena ada kata-kata bahwa review dari user itu merupakan mata uang ketiga. Jadi kepuasan pelanggan, tujuan dari setiap produk adalah memberikan kepuasan pada pelanggannya, dan software testing ini menjamin UI dan UX user yang didapatkan oleh user itu bebas dari kecacatan. Nah, manfaat selanjutnya dari testing, yang pertama meningkatkan kepercayaan tingkat resiko yang diterima. Yang kedua, menyediakan informasi atau deteksi error secara dini. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat mencegah terjadinya error. Yang keempat, mencari error dan kelemahan sistem. Selanjutnya, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem dan menyediakan informasi untuk kualitas produk software. Nah, ini selanjutnya yaitu teknik software testing. Teknik software testing secara umum itu dibagi menjadi dua, ada yang dynamic testing dan ada yang static testing. Nah, static testing ini ditujukan untuk verifikasi. Maksudnya static testing ini menjawab pertanyaan apakah kita membuat produknya dengan benar. Maksudnya bahwa static testing ini tidak melakukan pengujian secara langsung dari code program, melainkan pengujian administrasi seperti administrasi dan dokumen-dokumen serta dokumentasi. Itu seperti dokumentasi desain, dokumentasi persyaratan program, dokumentasi kebutuhan program dan semacamnya. Sedangkan dynamic testing ini merupakan validasi, menjawab pertanyaan apakah kita membuat produk yang benar. Itu dynamic testing ini akan dilakukan berbagai pengujian, terutama pengujian lebih ke kode program, itu untuk memastikan bahwa program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis. Nah, seperti yang saya bilang, static testing itu kode tidak langsung dijalankan. Dokumen-dokumen seperti dokumen persyaratan, dokumen desain software, dan kode itu ditinjau kembali, kode pada tahap awal. Komentar dan ulasan disediakan pada tahap awal software lifecycle. Hal ini merupakan langkah penjagaan untuk meniadakan kecacatan di awal pengembangan software. Contoh dari software testing itu, static testing itu ada walkthrough, reviews, static code review, dan inspection. Sedangkan dynamic testing, kode dan program dijalankan serta diberi inputan program. Hasil aktual dari validasi tersebut apakah sesuai dengan ekspektasi software. Pada tahap ini, kecacatan ditemukan dan diperbaiki. Biasanya dynamic testing dilakukan pada tahap-tahap akhir dari software lifecycle. Karenanya return of investment-nya rendah. Dynamic testing melibatkan lebih banyak waktu dan biaya. Contoh dynamic testing diantaranya unit testing, system testing, integration testing, performance testing, security testing, smoke testing, regression testing, sanitasi testing, dan semacamnya. Jadi terdapat beberapa fase pada software testing. Secara umum yaitu yang pertama ada requirement analysis, di mana dari pihak pengembang itu akan menganalisa apa saja yang merupakan kebutuhan program, apa saja fitur-fitur yang akan disediakan, dan apa saja ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan pada program tersebut. Selanjutnya ada test case design dan development. Nah, ini setelah semua kebutuhan didapatkan, itu selanjutnya adalah membuat test case desainnya, dan biasanya ini dilakukan oleh quality QA engineer, quality assurance engineer. Nah, selanjutnya ada test execution. Jadi pada
tahap selanjutnya setelah semua test case didesain, selanjutnya dilakukan eksekusi code dengan scripting, dengan metode scripting untuk mengetahui kecacatan yang ada pada program. Selanjutnya ada test closure yang pada tahap ini merupakan hasil ringkasan dari testing yang telah dilakukan, dan pada saat ini pada fase ini dipersiapkan untuk melakukan dokumentasi. Dan tahap terakhir yaitu test process analysis. Pada tahap ini dokumentasi sudah dibuat, dan selanjutnya adalah mereview hasil dari dokumentasi pengujian software untuk memastikan nantinya software dapat kinerjanya dapat ditingkatkan atau dapat ditambahkan fitur-fitur baru. Selanjutnya, tipe software testing. Yang pertama ada unit test. Unit testing merupakan testing level untuk menguji bagian software terkecil. Tujuannya dilakukan unit testing ini yaitu untuk menemukan error lebih cepat sehingga dapat mengantisipasi error yang lebih kompleks di kemudian hari. Unit testing dilakukan dengan cara kolaborasi antara tim developer dan tim quality assurance. Dari tim developer yaitu melakukan pengujian terhadap prosedur atau fungsi dalam program code, sedangkan dari tim QA yaitu melakukan pengujian terhadap parameter dan response API, field data pada database, atau terhadap UI elements yang disesuaikan dengan kebutuhan development dan software requirement. Nah, jadi pada unit testing ini itu dilakukan pengujian-pengujian pada bagian-bagian terkecil program. Nah, ini seperti dikatakan sebelumnya digunakan untuk mencari bugs atau kesalahan-kesalahan kecil yang terdapat pada program. Ini ditujukan supaya nantinya ketika program sudah menjadi lebih besar, program dapat ditambahkan fitur-fitur atau ditambahkan kode-kode program baru yang tidak mengganggu dari kode-kode program sebelumnya. Selanjutnya, manual versus otomatis. Nah, ini masih merupakan unit testing. Biasanya ada dua teknik yang dilakukan pada unit testing, yaitu dengan teknik manual atau teknik otomatis. Untuk teknik manual atau untuk mengotomatisasi unit testing pada fungsi program dari code, yaitu menggunakan framework yang sesuai dengan dan support dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Misalnya Java dengan JUnit atau PHP dengan PHP Unit dan seterusnya. Sedangkan untuk menguji API dapat digunakan Postman dan UI Elements menggunakan Galen Framework. Manual testing dilakukan langsung secara manual oleh developer atau QA engineer. Tester melakukan manual testing dengan mengikuti test step yang terdapat di test case yang telah didesain. Dikarenakan pada tahap ini manusia langsung terlibat di dalamnya, maka terdapat kemungkinan kesalahan yang menyita lebih banyak waktu. Akan tetapi manual testing ini bermanfaat, berguna ketika dilakukan pada skenario di mana testing otomatis itu tidak dapat dilakukan. Selanjutnya yang automated test. Pada automated test itu biasanya QA engineer akan menyiapkan script berupa test case atau kasus test. Script itu biasanya diprogram dalam bahasa pemrograman scripting seperti Python atau JavaScript, atau bisa juga berupa command line language, dan dijalankan secara otomatis yang melibatkan kode program yang telah dibuat oleh developer. Nah, jadi yang kedua yaitu ada integration test, yaitu pengujian dari gabungan atau integrasi antar unit code untuk menghasilkan flow skenario fungsi, fitur dan atau model tertentu. Contohnya register, login, search, dan lainnya. Integration testing dapat dilakukan dengan metode end-to-end testing, di mana end-to-end testing merupakan testing alur dari awal sampai selesai. Misalnya ketika melakukan register pada sebuah sistem, maka harus dipastikan flow, input, dan output dari awal
sampai selesai sesuai dengan kebutuhan atau requirement. Tujuannya adalah untuk memastikan bagaimana flow skenario tersebut dapat berjalan sesuai dengan requirement. Nah, biasanya integration testing ini melibatkan beberapa unit testing yang disebut dengan modul. Nah, hal yang harus diperhatikan dan dipastikan dari testing level ini yaitu bagaimana kesesuaian alur data pada database dengan respon API serta tampilan di UI, dan bagaimana alur integrasi antar API bekerja. Selain menguji integrasi antar unit, contoh lain untuk integration testing yaitu menguji integrasi antar software. Tugas utama integration testing adalah untuk menganalisis parameter seperti persyaratan fungsional, persyaratan kinerja, persyaratan keandalan yang ditempatkan pada item desain utama. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada integration testing ini juga dapat menguji berbagai banyak software, misalnya keterhubungan antara software satu dan software yang lainnya, seperti itu. Proses pada integration testing: yang pertama, mempersiapkan skenario test cases. Yang kedua, membuat automated test jika diperlukan. Yang ketiga, eksekusi test case dan automated test script. Yang keempat, membuat report dan melaporkan jika terjadi error atau ketidaksesuaian software dengan requirement. Yang kelima, retesting sampai software dengan sesuai requirement. Selanjutnya ada usability testing, di mana usability testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah software sudah sesuai dengan persyaratan dari pengguna. Umumnya usability test mengevaluasi persyaratan fungsional program dan kualitas dari user interface. User bertindak dengan sistem untuk menentukan apakah fungsi telah seperti yang diharapkan dan apakah user interface yang membuat sistem dapat mudah digunakan. Pengujian ini sering dilakukan untuk mendapatkan feedback yang cepat dalam meningkatkan interface dan mengoreksi kesalahan dalam komponen program perangkat lunak. Jadi pada usability testing ini lebih menekankan pada UI atau user interface program. Ini sekali lagi digunakan untuk meningkatkan kemudahan dan bagus atau tidaknya UI yang dibuat. Selanjutnya ada performance testing. Performance test adalah integration dan usability test yang menentukan apakah sistem dapat memenuhi kriteria kinerja berbasis waktu seperti response time atau throughput. Response time menentukan batas waktu maksimum yang diizinkan dari respon software. Jadi pada tahap ini performance testing ini digunakan untuk menguji apakah software itu cepat atau tidak. Misalnya ketika kita membuat sebuah website, standar dari sebuah website dikatakan cepat itu ketika direspon kurang dari 3 detik. Jadinya ini merupakan tahap yang penting untuk developer untuk memastikan bahwa kinerja dari program yang dibuat itu cepat, karena user itu ketika mereka melihat program yang lambat, maka program tersebut akan ditinggalkan. Selanjutnya ada smoke testing, di mana smoke testing adalah pengujian yang akan dilakukan setelah software yang dibuat untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penting dari program tersebut dapat bekerja dengan baik. Smoke test ini biasanya dilakukan rutin setiap hari atau beberapa kali per minggu. Nah, ini merupakan tes rutin dari pengembangan untuk memastikan bahwa setiap harinya code yang ditambahkan itu atau program-program yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan program dan bekerja dengan baik. Selanjutnya ada sanity testing, adalah software testing yang akan dilakukan setelah software yang dibuat sudah hampir jadi, sekaligus dengan fungsi-fungsi lengkapnya yang sudah jadi.
dengan catatan pada saat smoke testing bug-bug yang ditemukannya itu sudah berhasil diperbaiki. Tujuan dari sanity testing ini adalah tentunya untuk memastikan bahwa bug-bug yang telah diperbaiki pada saat smoke testing sudah selesai diperbaiki dan tidak ada masalah lebih lanjut, serta untuk menentukan bahwa fungsi yang diinginkan bekerja seperti yang diharapkan. Selanjutnya ada stress testing, adalah pengujian yang biasanya dilakukan dalam pembuatan website, di mana stress testing ini dilakukan untuk mengetahui sekuat apa server website kita menampung visitor dalam website tersebut dengan cara melakukan hit dummy ke website menggunakan tools. Selanjutnya ada system test yang merupakan pengujian yang dilakukan untuk cakupan yang lebih besar. Pengujian ini dilakukan ketika integration test selesai. System test merupakan pengujian yang dilakukan secara keseluruhan terhadap sebuah software. Misalnya dalam satu development lifecycle akan membuat fitur transaksi seperti pembelian atau pembayaran. Maka yang harus diperhatikan dalam pengujian ini adalah modul atau fitur lainnya tidak boleh ada error, dikarenakan impact dari development fitur baru tersebut. Selanjutnya, salah satu jenis pengujian yang dapat dilakukan pada sistem tes ini adalah regression test. Regression test sendiri merupakan pengujian software untuk memastikan bahwa penambahan atau perubahan kode baru tidak mempengaruhi kode yang sudah ada. Regression test ini dilakukan dengan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, regression test ini dapat dilakukan dengan mengeksekusi semua test case yang ada, mencakup software secara keseluruhan. Yang kedua, dilakukan dengan mengeksekusi sebagian test case yang berkaitan dengan penambahan fitur. Dan yang ketiga, dilakukan dengan mengeksekusi semua test case yang mempunyai prioritas atau level tertentu, seperti gambar berikut. Nah, ini merupakan rangkuman dari sebelumnya. Regression test itu dapat dilakukan dengan mencoba seluruh test case, kemudian dengan menseleksi beberapa test case yang berkaitan dengan penambahan fitur baru, dan yang ketiga yaitu dengan menyediakan prioritas test case yang akan diuji. Nah, tujuan dari sistem testing, tujuan dilakukannya sistem test yaitu memastikan sistem atau software secara keseluruhan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sistem test dilakukan sebelum update software ke environment yang digunakan oleh user. Output yang dihasilkan dari sistem test ini yaitu laporan hasil eksekusi test, misalnya berupa grafik atau hal yang mudah dipahami oleh stakeholder. Jadi sebelum tahap rilis atau sebelum tahap deployment mungkin, sebelum tahap produksi seperti itu, ini dilakukan sistem testing. Tujuannya yaitu untuk memastikan keseluruhan software itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Juga pada sistem testing ini, karena dia memberikan laporan berupa grafik, biasanya itu disajikan ke stakeholdernya. Apakah menurut stakeholder tersebut bahwa program atau aplikasi yang dibuat oleh developer itu sudah sesuai dengan kemauan mereka. Selanjutnya ada acceptance test yang merupakan tahap uji terakhir pada functional testing level. Tahap ini QA engineer secara umum tidak terlibat secara langsung, karena yang bertanggung jawab pada tahap acceptance test adalah product manager atau tim yang berhubungan langsung dengan user yang akan menggunakan software. Tim product manager langsung berhadapan dengan user untuk melakukan pengujian terhadap software untuk memvalidasi dan memverifikasi apakah software sudah sesuai dengan alur bisnis yang diinginkan. Acceptance test juga sering disebut dengan user acceptance test atau UAT. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam acceptance test ini yaitu software yang akan diuji sudah melewati tahap uji sebelumnya. Kemudian persiapkan dokumentasi serta alur tes yang akan dieksekusi sesuai dengan user story dan alur bisnis ketika sedang melakukan acceptance test. Beberapa behavior user dalam menggunakan software juga perlu diperhatikan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah fitur tersebut sudah nyaman digunakan atau masih butuh improvisasi.
Nah, biasanya seiring dengan yang merupakan tahap uji terakhir, yaitu acceptance testing ini, bugs ya atau kecacatan yang terdapat pada software itu sudah semakin berkurang. Jadinya pada tahap uji terakhir ini biasanya bug yang ditemukan sedikit, sehingga pada tahap ini perbaikan bug dilakukan untuk memoles softwarenya seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Pengujian perangkat lunak dan quality assurance bernilai tinggi dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Kedua proses tersebut menyempurnakan keseluruhan proses dan memastikan kualitas produk yang superior atau unggul. Selain itu, ini mengurangi biaya perawatan dan memberikan usability yang lebih baik serta functionality yang ditingkatkan. Selanjutnya ini merupakan ada quotes dari Bill Gates yang yang bilang bahwa software testing itu sangat penting bagi organisasi. Kalau diartikan mungkin seperti ini: kami punya tester itu sebanyak dengan kami punya developer, dan mereka tester itu menghabiskan seluruh waktu mereka untuk melakukan testing, dan developer itu juga menghabiskan setengah waktu mereka untuk melakukan testing. Kami lebih dari sekedar pengujian. Kami merupakan software organisasi berkualitas daripada sebuah software organisasi biasa. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.